mereka. Karena masing-masing juga hanya bisa memberikan prediksi-prediksi tertentu. Nah, ini tentu bisa menjadi sudut pandang atau angle-angle bagi para penulis. Apakah mereka ingin memposisikan diri sebagai korban, kalau misalnya di lingkungan mereka sendiri atau di keluarga yang menjadi korban, atau mereka menjadi role playing sebagai orang yang di garda depan, dokter, para medis, dan yang lain-lain, atau dari berbagai angle lain. Enaknya sastra kan lebih fleksibel di situ. Kita bisa memilih angle, sudut pandang, kita mau menulis dari mana. Dan pada akhirnya memang mau tidak mau, itu akan menjadi salah satu sudut pandang yang subjektif juga. Karena tentu saja kita tidak akan bisa mewakili semua sudut pandang. Bahkan lebih dari beberapa sudut, 3, 4, 5 sudut pandang aja sudah susah kita sebagai penulis. Sudah bisa 1-2 sudut pandang saja sudah luar biasa. Jadi Pak Akmal pikir setelah ini akan muncul angkatan Covidiot gitu? Kalau disebut angkatan, mungkin itu tugasnya Bunda Tiwi itu, Pak Eka. Atau Pak Eka lah yang menyebutkan itu ya. Enggak, begini. Sebetulnya, ya saya ingin memuji karena ini membuka sekali cakrawala kita. Jadi kenapa bencana dimanapun, kapanpun akan tetap menjadi mainstream atau pikiran utama dari manusia. Jadi kalau kita lihat karya-karya sastra besar, Mahabharata, Ramayana, semua itu berawal dari bencana. Kebetulan yang dikupas adalah bencana manusia buatan, perang. Juga Genesis, itu bencana terbesar karena manusia terusir dari surga. Saya kira ini. Dan saya pikir tadi Anda bisa membuat 3 trilogi, kalau menurut saya sih, trilogi dari COVID itu. Pertama eksistensialis, yang kedua ya itu borjuis, yang ketiga itu yang spiritualis yang Anda akan pikir melahirkan ya Love at the Time of Cholera dari Marquez dan Sampar dan lain-lain, itu karena kuat ininya. Dan ini saya rasa muncul di Indonesia. Di Indonesia dalam waktu 3 minggu terakhir itu banyak sekali esai-esai, puisi-puisi, bahkan yang sekarang dikenal sebagai pentigraf, cerpen 3 paragraf. Itu ratusan orang membuat cerpen 3 paragraf mengenai COVID ini, dalam kaitan ini. Pertanyaan yang kita mesti jawab adalah, sebetulnya karya sastra yang Anda sebutkan tadi itu dalam bentuk hiburan. Suaranya hilang-hilang Bang Eka. Ya, apakah ini satu bentuk hiburan sehingga manusia akan lari dari kesulitan-kesulitannya, atau satu bentuk keberanian? Kalau menurut Anda, yang Anda lakukan dalam menulis tentang Aceh tadi, tentang apa, itu satu bentuk saksi mata begitu, satu keberanian atau satu penghiburan? Sebab yang kita saksikan di Indonesia kan banyak topik-topik menarik, tapi tidak akan menjadi karya sastra karena bukan denial, tapi ada semacam usaha untuk menutupi yang terlalu sedih, menutupi yang terlalu mengerikan. Dan ini menyangkut kedewasaan masyarakat. Masyarakat kita belum mungkin tidak berani menatap. Buktinya juga tsunami tidak menghasilkan karya-karya yang besar, yang karena mungkin kita terlalu takut. Apakah Anda percaya ada satu periode menyangkal bahwa memang belum, atau justru saat ini saatnya, waktunya untuk berkarya, waktunya untuk melakukan sesuatu yang besar? Saya ingin mendapat semacam jawaban dari ini. Bagaimana? Hiburan atau keberanian? Karena selalu kan orang mengatakan, ayo transparan. Seolah-olah memang belum transparan. Najwa Shihab itu berkali-kali memposting bahwa yang terjadi lebih besar daripada yang diumumkan oleh pemerintah dalam hal COVID ini, misalnya seperti itu. Dan kita tahu juga banyak hal yang kita sendiri tidak sanggup membicarakannya kan. Silakan. Gimana?
untuk menjadi karya sastra. Jadi suaranya hilang-hilang nih belakangan nih. Iya, Pak. untuk Saya menjadi coba karya bicara sastra, secara- untuk menjadi satu karya sastra, apakah Ya, silakan. ya. Jadi saya kira saya sudah tangkap ini pertanyaannya, mungkin secara verbatim. Jadi misalnya begini Pak Eka, kalau misalnya kita lihat tahun 2018, kan ada beberapa kejadian tsunami di Lombok, di Palu, Donggala, di Selat Sunda gitu ya. Suara saya kedengeran? Benar, bagus. Ya. Nah, misalkan waktu itu saya sebagai volunteer, kami ke tempat-tempat di sana, terus kita kumpulkan anak-anak muda